Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ulurisi Kamu Bandung, sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sembari kita beriktikaf dan kita menunggu masuk waktu Isya, kita lanjutkan pembahasan berkaitan dengan ilmu faraid ini. Apa yang belum selesai kita sampaikan pada minggu lalu, di mana pada minggu lalu ada beberapa sifat pada ahli waris yang punya sebab dan bisa untuk mendapat pusaka, membuat ia gugur daripada hak mendapat pusaka, yang di dalam fiqh mawaris atau dalam ilmu faraid disebut dengan al-mawani'ul irs. Dua sifat sudah kita jelaskan pada malam yang lalu, di mana dua sifat tersebut ittifaq dan sepakat ijma' semua ulama. Ada satu lagi yang disepakati oleh para ulama, yaitu sebab yang ketiga, yaitu bersalahan agama atau perbedaan akidah atau berbeda tentang keyakinan. Ini juga sepakat dasarnya dari hadis Rasulullah, la yarisul muslimul kafira wa la yarisul kafiru al muslimah. Tidak mempusakai oleh muslim terhadap kafir dan tidak mempusakai oleh kafir terhadap muslim. Jadi ini sepakat karena hadis yang sahih dari isyarat hadis, walaupun dalam beberapa sisi keadaan terjadi perbedaan pendapat. Sedangkan dua sebab lainnya ini tidak disepakati, yaitu murtad dan berbeda negara. Tempat tinggal warga negara yang berbeda itu adalah tidak mendapat kesepakatan. Baiklah, pada malam ini kita tuntaskan berkaitan dengan al-ikhtilaful din, berbeda agama. Di mana berbeda agama salah satu di antara pencegah atau menggugurkan seorang ahli waris daripada mewarisi. Maka jika adalah si mayit yang meninggal itu berbeda keyakinannya dengan ahli waris, baik dengan sebab kerabat maupun dengan sebab perkawinan, bahkan dengan sebab pemerdekaan budak, secara umum itu bisa untuk gugur daripada mendapat pusaka. Namun itu ijma'. Namun ada terjadi beberapa perbedaan pemahaman antara empat mazhab yang ma'ruf sebagai mazhab fikih. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali atau Ahmad bin Hanbal. Hal ini kalau disimpulkan ada tiga persoalan yang tidak mendapat kesepakatan. Terserah kita mau ngambil pendapat yang mana nanti, karena perbedaan agama antara ayah dengan anak, antara adik dengan abang, antara suami dengan istri. Kalau suami dengan istri ini terjadi pada awal-awal Islam, yang dalam kitab fikih masih terus untuk kita temukan, di mana bila laki-laki seorang muslim
maka boleh kahwin dengan perempuan yang ahli kitab. Yang disebut dengan ahli kitab adalah wanita itu beragama Nasrani atau agama Yahudi. Tidak masuk agama yang bukan samawi, yaitu agama ardi seperti Hindu, Buddha, Konghucu dan kawan-kawannya. Dan itu adalah tidak dianggap ahli kitab. Ada beberapa syarat yang ketat dibuat, baru boleh kawin antara yang laki-lakinya Islam dan tidak boleh sebaliknya, yang perempuannya kafir. Yang pertama, wanita itu keturunannya, asalnya, moyangnya sudah menjadi penganut agama Nasrani atau agama Majusi sebelum bi'tsah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diangkat Rasul menjadi Rasul seusia 40 tahun. Jadi sebelum bi'tsah Rasul, ia keturunannya, kakeknya, dan datunya, moyangnya sudah menjadi penganut agama kitabiah yang kita sebutkan tadi. Lantas bagaimana bisa kita cari silsilah wanita-wanita hari ini di tahun 2022, di abad yang ke-15 dari wafat Rasulullah, dari bi'tsah Rasul? Apakah mereka itu memang betul-betul tahu bahwa silsilahnya, dan saat masih Nabi belum diangkat jadi Rasul, neneknya sudah menjadi agama samawi? Itu susah dicari. Itu jangankan untuk orang lain, kita saja dalam ilmu faraid itu saudara kakek aja nggak tahu lagi siapa nama. Jangankan saudara kakek, kadang-kadang nggak tahu lagi nama. Yang tahu nama ayah saja. Nenek nggak tahu nama lagi, apalagi di atas dari nenek. Tidak tahu lagi. Bahkan tidak tahu lagi saudara berapa. Ada begitu rumit. Nah, ini, tapi kalau saat ini, apakah masih boleh seorang laki-laki muslim kawin dengan seorang wanita yang ahli kitab? Pertanyaannya, masihkah ada ahli kitab hari ini? Ini. Karena yang disebut dengan ahli kitab, ia tidak menyimpang daripada memahami apa yang ada dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, atau dalam kitab Injil. Nah, kalau sudah berbeda, itu tidak disebut lagi murni sebagai ahli kitab. Maka di saat itu adalah dibenarkan. Tapi tidak boleh sebaliknya. Kalau yang ahli kitabnya adalah laki, tidak boleh kawin dengan perempuan yang muslim. Kemudian kita kembali kemari. Itu kita nanti lihat dalam bab munakahat yang lebih rinci berkaitan masalah kawin antar agama atau lintas agama. Baik, ada 3 masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama menyangkut masalah antar agama mendapat pusaka atau tidak. Ya. Yang pertama, masalah andai kata yang meninggal orang Islam, ahli waris orang kafir. Nah, itu sepakat para ulama bahwa kafir tidak mewarisi daripada peninggalan orang Islam. Bila yang sepakat, bila sebab mewarisi itu adalah sebab perkawinan dan sebab hubungan darah. Ya.
Berbeda pendapat para ulama, andai kata sebab mewarisi itu adalah karena pemerdekaan budak. Walaupun sekarang tidak ada lagi, tak mustahil, barangkali nanti akan muncul lagi. Makna pemerdekaan budak dalam urutan kelompok dan tertib ahli waris menerima pusaka seperti yang pernah kita paparkan jauh-jauh hari itu. Yang pertama, bila kita kumpulkan dalam semua mazhab ada 8 tertib kelompok ahli waris penerima pusaka. Kelompok yang pertama adalah orang yang telah Allah tetapkan kadar dan bagiannya, atau dalam bahasa faraid disebut dengan zawil furud. Andai kata zawil furud habis sesuai ketetapan Allah harta yang diambil oleh mereka, maka kelompok kedua tidak lagi ada pusaka. Di mana kelompok kedua adalah kelompok asabah. Orang ahli waris, wali bahasa kita. Tapi tidak mutlak wali yang disebut dengan asabah. Karena dalam ilmu faraid, asabah itu ada 3. Itu juga sudah pernah kita paparkan, nanti kita bisa ulang-ulang lagi. Ada asabah binafsih, ada asabah bighairi, ada asabah ma'a ghairi. Yang asabah binafsih adalah orang-orang yang dipahami dari hadis Nabi, alhiqul faraidha li ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Serahkan segala yang telah Allah fardukan ila ahliha kepada orang yang berhak menerimanya. Andai kata ada sisa setelah diambil kadar yang telah Allah tetapkan, bahwa li aula rajulin zakarin, itu untuk laki-laki yang lebih utama hubungannya dengan si main. Dalam memahami laki-laki yang lebih utama adalah yang pertama, yang paling utama anak laki-laki. Setelah itu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Secara tertib, andai kata ada anak laki-laki, berarti ini jadi nomor 2, tidak. Karena dia penghabis seluruh harta. Tidak ada sisa. Setelah diambil oleh orang-orang yang mendapat bagian tertentu. Yang ketiga ayah. Yang keempat kakek. Yang kelima saudara kandung yang laki. Yang keenam saudara sebapak yang laki. Yang ketujuh anak laki-laki saudara kandung. Yang kedelapan anak laki-laki saudara sebapak. Yang kesembilan paman kandung, saudara ayah. Yang ke-10, paman sebapak, saudara ayah sadohyah. Yang ke-12, anak laki-laki paman kandung. Yang ke-13, anak laki-laki paman sebapak. Yang ke-14, terus menerus, paman kakek yang sekandung dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dicari sampai dapat. Secara tertib. Ini disebut asabah binafsih dalam kelompok asabah. Setelah mereka mendapat bagian yang telah Allah tetapkan, kemudian masih ada tinggal, maka yang urutan tadi itu yang menghabiskan semuanya. Kalau ada anak laki-laki, di situ yang menghabiskan. Namun ada 4 orang dari asabah binafsih bisa untuk punya kekuatan untuk menarik menjadi asabah perempuan yang ada dalam derajatnya. Tidak mendapat ia, tidak meninggalkan ia hak mendapatkan bagian tertentu, tapi bergabung dengan saudaranya yang semartabat untuk menghabiskan pusaka, yaitu anak perempuan bila bersama dengan anak laki-laki. Cucu perempuan bila bersama dengan cucu laki-laki. Saudari kandung bila bersama dengan saudara kandung. Saudari sebapak bila bersama dengan saudara sebapak. Hanya itu yang 4. Ke bawahnya tidak lagi berlaku asabah bireri.
Ada satu lagi asabah ma'a ghairih yang namanya. Menghabiskan ia bukan bersama dengan laki-laki. Tapi dia menjadi posisi menghabiskan pusaka dengan sebab adanya anak perempuan tanpa ada anak laki-laki. Atau cucu perempuan tanpa ada cucu laki-laki. Yaitu khusus kepada saudari kandung dan atau saudari sebapa. Bila bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki dan tidak ada laki-laki lain yang mengutamakan menjadi asabah binafsi. Itu disebut dengan asabah bighairi, ma'a ghairi. Sudah pernah kita sampaikan juga dasar hukumnya. Ini kelompok kedua. Yang kelompok ketiga adalah pengembalian sisa kepada orang yang mendapat bagian tertentu. Bila dalam kedudukannya tidak ada yang menghabiskan atau tidak ada asabah tadi. Kelompok keempat baru zawil arham. Zawil arham adalah ahli waris yang tidak masuk dalam kelompok 25 dari 21 dari golongan nasab. Ya. Dari golongan nasab yang hubungan darah ada 21 orang yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat dan ada juga yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis. Yang tidak disebutkan demikian seperti cucu dari anak perempuan, anak saudari kandung, anak saudari sebapa, bibi perempuan yang seibu sebapa dan segala macam itu tidak disebutkan dan tidak masuk dalam kelompok nasab. Tapi masuk dalam kelompok karung. Bukan karung bahasa Aceh. Karung bahasa Aceh. Bukan karung bahasa Indonesia. Karung bahasa Aceh adalah hubungan zawil arham. Hubungan ibu, saudara ibu. Tinggal wate po baule anak mit, wate putra anak mit. Dia pok lawa wi sebelah, unun sebelah. Dia berterah habis. Perempuan poknya ngabek terkejut dengan tu bulan tu. Aku pegak. Tafaul ke. Dia terah man dua belah, sebelah unun, sebelah wi. Yang unun cok ke wali, yang wi cok ke karung. Yang tabiat pak putra nanu. Pat asal tu ilmu pihanan tu pak baca tanya tapi lagi nyan dalam kejadian. Jinu pada nami kota-kota ya cok marcun mentong, marcun kepui karung kepui wali tu mah terkejut mentong kan. Ana lepo u. Dek marcun mentong. Taban cing abet terkejut dagelan tu. Bat tujuan tu beraya bek terkejut. Bek terkejut anak mayaknya dan bek tanpa itun umi sibian atau penyakit orang manyang. Umi sibiannya nan jin yang ya kim ada nemik datu badan. Kerja hang gebi putun gebetebit anak mit uluam yang tengah mugrib. Kena watenyan umi sibian muat. Karu nemik tengah tu umurah atau tengah tu badannya. Baik. Kemudian kemudian setelah zawil arham baru kembalikan kepada salah satu daripada suami isteri. Habiskan tu dia. Itu tidak ada. Baru urutan selanjutnya yaitu asabah sababiyah. Orang pemerdekakan budak. Inilah yang disebut tadi. Orang bukan itu pada urutan yang kelima. Ya, ada yang keenam. Ya. Jadi asabah sababiyah adalah dia menjadi hak pusaka karena ia memerdekakan almarhum orang meninggal tadi dari budaknya menjadi orang merdeka. Tidak ada dari 4 urutan tadi dari ahli waris, maka mantan saidnya atau orang yang memerdekakannya dia menjadi sebagai pewaris. Ya. Kalau dia tidak ada lagi, maka asabah dari dia secara keturunannya laki-laki yang menghabiskan. Inilah yang disebut tadi dalam pandangan mazhab Hanafi bahwa ini yang diikhtilafkan. Yang sepakat berbeda agama. Sebab karabat, hubungan darah, baik hubungan darah nasab maupun hubungan karabat dengan zawil arham ataupun hubungan karena perkawinan itu sepakat tidak mendapat pusaka daripada orang Islam. Ya.
Namun apabila berbeda antara si mayit dengan yang ahli waris ditinggalkan, taruhlah pada contohnya, yang meninggal anak laki-laki yang muslim, ahli warisnya adalah ayah kandung, atau ahli warisnya adalah mantan tuannya, mantan sayyidnya. Kebetulan dia dibeli oleh kafir, dimerdekakan oleh kafir. Yang dikatanya oleh Islam mandum anapai. Ibnu juga. Yang tuan ji kafir. Kan tuan kafir dalam mungkin ulu Aceh ya. Pernah kan Cina toke kafir tuan. Konya. Ye lain je bantuk urang katanya tadi majah tanya je lain. Nyut tuannya adalah orang yang membelinya dan membebaskan dia dari perbudakan adalah berbeda agama dengan si budak ini. Ini yang berbeda. Mazhab Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa yang memerdekakan si kafir, dia bisa mengambil pusaka daripada utakahnya atau orang yang dimerdekakannya yang seorang muslim. Walaupun saat meninggal dan saat pembahagian harta masih tetap dia dalam kafir. Ini pendapat dari mazhab Hambali atau Ahmad bin Hanbal. Sedangkan mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan ashab-ashab mereka semuanya adalah tidak dipusakai oleh kafir dari muslim sesuatu walaupun ia sebagai tuan terakhir yang memerdekakan dia. Sama dengan masyhur, disebutlah pendapat yang masyhur di kalangan ahli mazhab, ulama-ulama mujtahid, tidak juga walaupun tuannya kafir yang memerdekakan budak muslim. Hanya Ahmad bin Hanbal saja yang membolehkan. Apa alasan Ahmad bin Hanbal? Ya, alasan Ahmad bin Hanbal karena Islam itu adalah tinggi. Jadi ya, karena dia itu dan sebab yang paling menonjol, ia jadi seorang yang punya harta, punya kekayaan, punya pemilikan dengan sebab dimerdekakan oleh tuannya. Maka itu tidak menyangkut dengan agama katanya. Sedangkan ulama yang masyhur berpendapat bahwa masuk dalam kategori umum hadis Nabi tanpa melihat dalam aspek apapun. Tidak mewarisi muslim akan kafir dan tidak juga oleh kafir terhadap muslim. Jadi dalam umum hadis itu diambil, maka masyhur heboh mazhab sepakat tidak saling mempusakai. Khusus masalah utakah. Yang muslim dan atidnya adalah kafir. Ini masalah yang pertama. Menyangkut beda agama. Masalah yang kedua, menyalung pabih anak kesempatan temannya. Dum pegai tak bodoh. Dum pegah nyoile menyona yang boleh temannya, menyona pun tindak tabatnya, dum pegah hukum boleh mentombeuk. Al-mas'alatu tsaniyah irsul muslimi minal kafir. Kebalikan dari tadi. Masalah yang kedua, bagaimana kalau dipusakai yang meninggalnya bukan kafir? Apakah orang Islam boleh enggak mengambil harta dari kafir? Ya, ini juga tidak disepakati. Yang meninggal kafir, ahli waris Islam. Ya, anak kita mungkin masih dia berbeda dengan Islam, tapi ayahnya Islam. Yang meninggal sekarang ayahnya. Yang meninggal anaknya kaya raya kafir. Ayahnya Muslim. Gatin mentempan yang ganyanya anak tep kaya. Kau meninggal. Dia kejap pusaka apa anak. Tapi ayah dengan anak jenuh dia beda. Dalam masalah ini terjadi perbedaan. Juga ini berbeda. Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i disebut dengan pendapat jumhur
berpendapat bahawa, dan pendapat ini juga didukung oleh Sayyidina Ali, Zaid bin Sabit dan juga Abu Bakar, bahawa seorang Muslim tidak juga ambil pusaka dari kafir dengan sebab apapun. Masyhur lagi nyalau, beganya tetap bahadi bunuh. Korpang. Ahmad bin Hanbal berpendapat bahawa kalau seorang Muslim dapat mewarisi dari kafir, tapi dengan sebab pemerdikan budak juga. Alasan dia, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kita orang tinggi, kita mulia. Enggak ada lebih tinggi dari kita. Menyo orang kafir mati, orang Islam cocok. Tapi pada sebab utakah juga. Kutuk pada sebab pemerdikan budak. Sedangkan menyangkut dengan sebab perkahwinan itu dan juga nasab, itu tetap sepakat mamput bawah mazhab. Kemudian sekelompok dari sahabat Rasulullah yang di luar Ali dan Zaid, iaitu di antaranya Muadz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ada lain-lain. Dan ada beberapa ulama dari kelompok tabi'in bahawa seorang Muslim dapat mempusakai dari kerabatnya yang kafir secara mutlak. Yang kerat nanti, yang letak kajiannya itu. Yang letaknya, memang pendapatnya bukan pendapat bermazhab. Dan ini bukan pendapat masyhur di kalangan sahabat. Dan pendapat ini tapi pernah dikemukakan oleh Muadz bin Jabal, Muawiyah, dan juga ulama tabi'in. Ada beberapa di antara mereka yang berpendapat annal muslim yarisu minaqur qaribihi al-kafir. Seorang Muslim dapat mengambil pusaka daripada peninggalan keluarganya yang meninggal dan ia kafir. Ya. Secara mutlak dia. Mengapa? Inilah ia alasan itu juga. Islam tinggi wala yu'la alaih. Dan lebih tinggi. Menyo kafir meninggal. Nyan katanya dengan sebab apapun. Sebab karabat. Sebab perkahwinan. Apakah sebab utakah. Jet cok katanya. Menyo kafir hanjut. Alasan ganyan. Walaupun Nabi kebah mereka. Kanyan. Tak baik tanya orang tinggi. Kenapa kamu mulia? Ya lu. Tinggi Islam. Wala yu'la alaih. Menyawatnya becok bagi tanya cok. Ini ada pendapat sebahagian seperti itu. Jadi nyoke yang pendapat dianggap katanya kadang-kadang ya radikal. Jadi menyoke katanya can ke katanya cok. Menyocan kawannya hanjut cok. Ini enggak adil Islam. Tapi Islam tetap. Nabi waktu kepegah kon menang. Kepandang sama. La yarisul muslimul kafirah. Orang Islam hanya cok pusaka apa kafir. Wala yarisul kafiru al-muslimah. Orang kafir juga tidak ambil pusaka dari Islam. Ya. Bahkan ada pendapat dan masalah yang ketiga. Ya. Apakah Islam dianggap satu agama dan di luar Islam dianggap satu agama? Atau antar agama? Bolehkah kalau Yahudi mengambil pusaka pada kerabatnya yang Nasrani? Apakah itu dianggap sebagai apa? Antara Islam dengan luar Islam saja? Atau agama? Karena Nabi mengatakan itu perbedaan agama. Kafir itu ada juga kafir dengan kafir itu beda agama. Beda antara orang Nasrani dengan Yahudi. Ya. Hal ini menurut Abu Hanifah dan Syafi'iyah ada katanya. Bahwa tiap-tiap apa saja selain Islam dihitung satu agama. Artinya awaknya punya sama-sama kedua yang sama-samanya terserah. Mampu ke ado kenan meno menyokatanya Islam yang tado masyarakat kan tado drod kedua mentau. Ubena penduduk harus ado. Islam mengatur untuk kemaslahatan umat itu bukan hanya untuk umat Islam. Kemaslahatan keadilan Islam juga diperhitungkan kepada orang-orang yang bukan Islam yang duduk di dalam wilayah kerajaan Islam. Kecuali yang tidak dilindungi kan satu saja,
yang kafir harbi. Sedangkan 3 macam lagi, musta'min atau orang mendapat suaka politik, ma'ahid atau sudah terikat dengan sebuah ikatan perjanjian ataupun zimmi, itu adalah semua berlaku hanjut untuk kita saling merugikan dengan mereka dalam kehidupan kemasyarakatan. Dalam bidang ibadah itu masing-masing lakum dinukum waliyadin. Itulah Islam kafah, mengatur kemasyarakatan, mengatur dalam semua sisi untuk lebih adil. Nah, kemudian kata mereka, Islam dianggap satu agama, di luar Islam satu agama. Itu pendapat Hanafi dan Syafi'i. Kalau demikian, Yahudi bisa mendapat pusaka dari Nasrani dan daripada Majusi. Begitu juga sebaliknya. Ayahnya Majusi, anaknya Nasrani. Kemudian abangnya satu lagi Majusi, Nasrani, Yahudi. Ada 3 itu. Jadi meninggallah ya. Tinggal anaknya satu Yahudi, satu Majusi, Nasrani yang meninggal. Anaknya satu Majusi, satu Majusi, satu Nasrani, satu Yahudi. Yang meninggal Nasrani. Tinggallah anak satu Yahudi, satu Majusi. Itu antara ayah dengan Majusi boleh ambil pusaka anaknya. Ayahnya juga karena dia Nasrani boleh diambil pusaka juga oleh mendapat pusaka oleh anaknya yang beragama Majusi. Begitu juga yang Yahudi. Ini pendapat Syafi'iyah dan juga Hanafiyah. Sedangkan Malikiyah berbeda. Ya. Mazhab Malik lain. Jadi yang kerja mana baik dia pegah apa-apa, mupok masalah, dia pegah cuma mendum. Dia gedi teruk tabak jinu meno. Masalah-masalah ini, masalah muamalat, masalah menyangkut dengan warisan, kita antar mazhab. Kita kemudian. Tapi jangan dapat satu itu anggap lain itu tidak ada. Ada ini yang saya fikir yang becok ada yang bertentangan dengan Islam dalam KUHP. Ada adat. Dia dapat tanggungjawab dengan menyanyi. Dan menguntungkan silakan. Perkembangan dunia itu semakin dalam mazhab Maliki, Yahudi satu agama, Nasrani satu agama, dan juga yang lain satu agama. Oleh karena demikian, antara Yahudi dengan Nasrani tidak saling mewarisi. Seperti Islam dengan Nasrani, Islam dengan Majusi, Islam dengan Maliki mati-mati yang kira. Orang Yahudi tidak mengambil pusaka dari anaknya yang meninggal kalau agama anaknya bukan Yahudi, tapi Nasrani. Itulah. Karena dianggap itu agama masing-masing. Dalam pendapat Hambali, selain Islam, itu adalah punya agama masing-masing. Itu agama-agama. Nasrani satu agama, Yahudi satu agama, Majusi satu agama, Wasaniyah satu agama, tema patung. Wataniyahnya agama jahiliyah. Ya, jadi nyan jahiliyah kira tahu agama. Ubena yang nak agama diganyan pun tak mawi, bukan tak mawi, masing-masing tidak juga saling mewarisi. Anu tabah Hindu. Olehnya tabah tu Nasrani. Ayah Nasrani. Yang dia cok pusaka anu yang Nasrani. Karena tabah agama. Yang Hindu aja cok. Dalam mazhab Hambali. Ada beda ya. Saya ambil garis. Saya ambil garis. Karena sekarang antar umat beragama ini banyak sekali persoalan-persoalan terjadi. Ya. Jadi berkaitan dengan warisan antar umat beragama, maka masyhur di kalangan ulama fikih 3 mazhab mengatakan
tidak saling mewarisi walaupun dengan sebab kemerdekaan. Namun sebab kemerdekaan merupakan pendapat mazhab Hambali bisa mendebat untuk pusaka baik dari Muslim ke kafir maupun dari kafir ke Muslim. Nah, yang kedua, agama di antara agama-agama itu. Yang kedua, ada beberapa pendapat termasuk Muaz bin Jabal dan juga sekelompok sahabat Muawiyah berpendapat bahwa kalau warisan dari kafir, Muslim ambil dengan sebab apapun. Tapi kalau yang meninggalnya adalah Muslim, kafir tidak ambil. Alasan mereka pada hadis Nabi, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Itu bukan pendapat mazhab. Tapi ada sebahagian tabi'in yang sepakat dengan itu, dan pendapat itu dikemukakan oleh sahabat Muaz dan Muawiyah. Ya, ini menurut dalam kitab Al-Mufti ini. Nah, yang ketiga, berkaitan dengan apakah Islam dengan luar Islam itu satu agama, Islam satu agama, luar Islam satu agama, itu berbeda. Berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, bahwa di luar Islam itu satu. Bisa saling mewarisi walaupun berbeda, Yahudi, Nasrani, Majusi. Tapi menurut Maliki berbeda. Dengan Samawi saja. Nasrani, Majusi, dan Yahudi itu adalah masing-masing tidak mewarisi. Tapi menurut Hambali, atas nama yang beda, semua beda. Apakah agama itu Samawi ataupun agama itu ardi. Artinya termasuk wasaniyah. Agama sembah patung jahiliyah itu juga tidak saling mewarisi dengan agama Yahudi, dengan Nasrani. Itu perbedaan berkaitan dengan antar beragama. Ya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebab yang ketiga yang disepakati ulama gugur dari hak mewarisi, yaitu saya ulangi, yang pertama perbudakan, yang kedua pembunuhan dengan segala sisi dan model pembunuhan yang sudah kita jelaskan pada minggu lalu, yang ketiga karena berbeda agama atau berbeda akidah. Ada dua yang tidak disepakati oleh para ulama yang menjadi sebab gugur daripada mendapat pusaka, yaitu riddah karena terjadi murtad, dan yang kedua karena berbeda negara. Ini akan kita sampaikan dalam kesempatan yang lain. Masih ada waktu lebih kurang 5 menit lagi. Mungkin yang ingin bertanya satu pertanyaan, kita usahakan jawab secara singkat kalau ada. Kalau tidak ada, ya kita padai dulu sampai di sini hari ini, dan supaya nanti bisa lain. Silakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Istilah patah titi baru-baru ini juga itu ada yang komen di YouTube Masjid Jami. Sebenarnya istilah patah titi tidak ada dalam hukum faraid. Yang ada dalam hukum faraid, anak yang tegas dalam ayat adalah anak kandung, bukan anak yang
ada wasilah dengan anak yang lain atau cucu. Yang disebut dengan aulad dalam ayat itu adalah anak kandung, laki atau perempuan. Sedangkan cucu laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki itu ijma' sahabat dan ijma' ulama merupakan bagian dari anak bila anak tidak ada. Bila anak tidak ada yang laki-laki. Bila ada anak yang perempuan, maka anak perempuan tidak menghabiskan pusaka. Bila ada sisa, bisa berpindah kepada cucu. Kasusnya yang disebut patah titi dalam istilah kita. Seandainya seorang ada 3 anak laki-laki. Kemudian pada tahun 2005 misalnya meninggal 1 anak laki-lakinya. Sudah kawin, punya anak laki, punya anak perempuan. Kemudian ia masih punya anak 2 orang lagi, masih hidup. 2010 meninggal dia. Dia itu yang si anak ini kakeknya. Yang 2 orang lagi anak laki-laki itu anak. Dalam hukum faraid, ahli warisnya anak laki-laki menghabiskan seluruh pusaka. Dan tidak turun kepada martabat kedua, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Istilahkan getanyonya kinakan patah dua. Solusi yang ditempuh dalam kaitan ini, ia bisa dapat pusaka cucu ini, tapi bukan mendapatkan warisan dan bukan hak faraid. Ia ada solusi dengan pendapat salaf dan khalaf yang di luar daripada pendapat mazhab, yaitu dengan jalan wasiat al-wajibah. InsyaAllah setelah habis ini nanti kita coba kupas dan coba kita jelaskan apa itu wasiat wajibah. Karena dalam faraid ada 3 wasiat. Yang pertama wasiat al-ikhtiariyah. Itu yang dimaksud wasiat ikhtiariyah, itulah wasiat atas kemauan sendiri. Hukumnya sunat adalah yang dimaksud dalam ayat mimba di wasiatin yusibiyah. Sedangkan wasiat wajibah ini adalah berkaitan dengan pemahaman ayat Al-Baqarah 180 yang wajib berwasiat. Yang berpendapat harus nasah, ada yang berpendapat itu adalah taksis. Artinya bukan nasah tetapi maknanya ditaksiskan oleh ayat waris dari umum. Yang satu macam lagi ada namanya surat wasiat. Nah, itu harus surat dan ditandatangani oleh lembaga yang punya kekuatan hukum. Bisa notaris, bisa apapun. Jadi apabila surat itu ditandatangani sebagai pesan orang kepada siapa saja, tidak melihat apakah ahli waris atau bukan ahli waris, maka itu adalah diprioritaskan untuk dilaksanakan warisan. Itu bukan dalam Islam, tapi itu dalam konteks hukum perdata. InsyaAllah berkaitan pada titik ini, dalam konteks fikih, bagaimana kita lihat, insyaAllah kita bahas tersendiri dalam hukum menyangkut wasiat wajibah. Ya. Yang kedua, karena sudah berbunyi, adalah bagaimana berkaitan dengan anak zina. Anak zina tidak dinasab kepada ayah. Ia bisa nasabnya, fikih tidak pernah menasab anak zina kepada ayah. Tapi dianggap ia adalah tidak punya nasab ayah. Anak zina punya hak pusaka dari mamanya sebagai anak. Dan tidak dapat pusaka dari ayah. Karena mengapa? Karena tidak ada ayah. Ijihan ayah yang secara secara sulbina, secara hukumi tidak ada. Sehingga orang zina tak perlu harus beriddah. Perkahwinan juga sah. Karena ma'un la hormatalah. Dianggap ia anak terhormat. Ya, ia anak terhormat menurut Bakji. Tapi bukan salah dia. Itu juga nanti akan kita bahas
nanti tersendiri karena mengingat waktu Isya sudah masuk. Terima kasih, sampai di sini dulu. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.